BMKG ini memprediksi cuaca di Indonesia pada malam pergantian tahun 2025 akan kondusif. Sebab potensi cuaca ekstrim menunjukkan tren penurunan di akhir tahun ini jika dibandingkan dengan kondisi pada awal bulan Desember tahun 2024. BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia relatif kondusif. Namun untuk wilayah Jakarta dan Bandung diperkirakan turun hujan ringan hingga sedang. Dwi Korita Karnawati sebagai Kepala BMKG menjelaskan penurunan potensi cuaca ekstrim ini disebabkan oleh berkurangnya bibit siklon dan fenomena Madden-Julian Oscillation atau pergerakan arak-arakan awan konvektif yang sudah melintasi wilayah Indonesia dan kini berada di Samudra Pasifik. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan memantau informasi BMKG terkait kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Lalu benarkah kondusif saat warga masih khawatir cuaca ekstrim membayangi saat malam pergantian tahun ini? Kita akan lihat seperti apa potensinya dan sudah bergabung bersama kami Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi Ibu Dwi Korita, seperti apa prediksi cuaca di malam pergantian tahun baru nanti Ibu? Jadi seperti yang disampaikan tadi, yang paling kita khawatirkan adalah masuknya seruak udara dingin dari dataran tinggi di Siberia yang diprediksi akan memasuki wilayah Indonesia. Dan memang benar sudah menjelang memasuki wilayah Indonesia, namun akhirnya melemah karena terblocking oleh kemunculan berbagai bibit siklon dan badai tropis yang ada di Laut Cina Selatan. Sehingga insya Allah di pergantian tahun cuaca lebih kondusif, masih terjadi hujan ringan hingga sedang, namun secara umum tidak mengkhawatirkan seperti kejadian di tahun awal 2020. Nah, untuk potensi cuacanya, tadi sudah saya sampaikan, hujan ringan hingga sedang, misalnya di Sumatera, Pekanbaru, Batam, Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang. Kemudian di Jawa, hujan ringan hingga sedang itu di Serang, Jakarta, Bandung, dan kota Yogyakarta. Di Bali dan Nusa Tenggara itu di kota Mataram. Sulawesi di Gorontalo, Mamuju, Makassar, dan Kendari. Kemudian Maluku dan Papua itu yang potensi ringan hingga sedang di Ambon dan Maureke. Nah, yang harus diwaspadai, masih perlu diwaspadai itu terutama di Sulawesi Utara dan Jawa Timur masih berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat. Begitu, demikian. Iya, Ibu Dwi Korita, kalau kita melihat beberapa waktu lalu kan memang sejumlah daerah sudah mengalami bencana hidrometeorologi ya, seperti banjir dan juga ada longsor. Nah, sebenarnya untuk saat ini cuaca di Indonesia seperti apa sih, Bu? Saat ini beberapa fenomena yang mengkhawatirkan ini sudah berakhir atau melemah ya. Tadi misalnya seruak udara dingin ini semakin lemah, insya Allah segera hilang atau punah ya. Kemudian Madden-Julian Oscillation yang kumpulan awan-awan hujan yang bergerak dari arah barat dari Samudra Hindia ini sudah meninggalkan wilayah Indonesia, berada di Samudra Pasifik. Namun saat ini yang kita masih perlu waspada, kita sedang memasuki puncak musim hujan, terutama di sebagian besar wilayah Indonesia itu di bulan Januari dan juga Februari. Sehingga setelah pergantian tahun ini berangsur-angsur akan mengalami peningkatan curah hujan lagi ya. Jadi siklusnya ini menurun, kemudian nanti menguat kembali setelah awal tahun ya, di minggu kedua atau 10 hari pertama di bulan Januari ini kita perlu waspada lagi, potensi cuaca ekstrim akan terjadi lagi. Semoga tidak terlalu menimbulkan bencana selama kita ini siaga atau melakukan mitigasi secara tepat. Kami juga masih tetap menyiapkan upaya modifikasi cuaca, bukan untuk mencegah hujan, tapi untuk mengurangi potensi kejadian ekstrim. Seperti itu.
Iya, Ibu Dwi Korita, untuk sebagian wilayah di pesisir kan juga mengalami banjirop ya, seperti Jakarta Utara dan juga di kawasan Jawa Tengah begitu. Apakah untuk di pekan-pekan ini atau di pekan depan begitu ya, untuk gelombang laut ini masih akan diperkirakan tinggi? Benar, untuk banjirop ini karena dipengaruhi oleh bukan atmosfer ya, ini lebih oleh pasang surut akibat ini gravitasi bulan ya. Jadi itu masih terjadi. BMKG menginformasikan terutama ini pergantian tahun puncaknya nanti pada tanggal 3 Januari. Namun mohon tetap terus memonitor perkembangan informasi tentang banjirop ini. Jadi kalau yang karena kontrol fenomena atmosfer itu semakin melemah, kemudian nanti akan menguat kembali. Namun yang banjirop ini masih tetap potensinya tetap ada. Kemudian juga gelombang tinggi ini terutama di wilayah Samudra Hindia, di pesisir Samudra Hindia dan juga di Laut Natuna ini masih harus mewaspadai gelombang tinggi. Mohon terus memonitor perkembangan dari BMKG. Gelombang tinggi dapat mencapai 2,5 meter, bahkan di Samudra Hindia dapat mencapai 4 meter. Demikian. Nah, untuk gelombang tinggi di Samudra Hindia ini apakah memengaruhi untuk penyeberangan di sana? Penyeberangan yang di Selat Sunda ini agak menjorok masuk ya, jadi tidak langsung menyambung ke Samudra Hindia. Jadi insya Allah untuk penyeberangan di Selat Sunda ini insya Allah resikonya tidak setinggi di minggu-minggu sebelumnya. Namun yang perlu diwaspadai apabila muncul kembali bibit siklon atau low pressure area biasanya muncul di barat daya Banten atau di Bengkulu begitu ya. Nah, pengaruhnya terutama yang di barat daya Banten dikhawatirkan juga akan berpengaruh. Tapi secara umum semoga ini menjadi lebih kondusif di pergantian tahun. Meskipun demikian, mohon terus memonitor karena memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG karena kejadiannya itu bisa mendadak ya. Jadi insya Allah kami memberi peringatan dini 3 jam sebelum kejadian. Demikian. Iya, Bu Dwi Korita, imbauan kepada masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan tahun baru di luar nih, di outdoor, dan seperti apa harus bijaksana mencerna informasi dari media sosial jika ada potensi-potensi cuaca ekstrim seperti ini. Jadi mohon terus memonitor sekali lagi aplikasi mobile phone info BMKG. Di situ ada informasi cuaca publik, terutama yang di sepanjang jalur mudik, kemudian informasi ketinggian gelombang bagi yang akan berada di pantai, ya. Sekali lagi, terutama yang mohon untuk sangat hati-hati itu terutama di pantai selatan. Di wilayah Jawa, kemudian juga sampai Nusa Tenggara Timur ya, dan juga pantai barat Sumatera. Poinnya adalah pantai Samudra Hindia. Ini mohon yang sangat hati-hati karena ketinggian gelombang dapat mencapai 4 meter dan perkembangannya bisa mendadak seketika, awalnya tenang kemudian seketika. Kemudian juga di penyeberangan mohon terus memantau perkembangan info cuaca dari BMKG. Kami siapkan radar-radar maritim di penyeberangan di Selat Sunda, Selat Bali, dan Selat Lombok. Ya, kami koordinasi dengan pengelola penyeberangan dan Kementerian Perhubungan. Jadi untuk wisata pantai ataupun penyeberangan, mohon cukup ekstra hati-hati untuk zona-zona yang kami sebutkan tadi. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG. Semoga nanti masyarakat bisa lebih waspada untuk dapat menghadapi tahun baru 2025. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.